saat melawan Arab Saudi, tagar Kluivert out menggema di media sosial. Menurut Anda, haruskah Patrick Kluivert dievaluasi? Sekarang ini kita dalam pertandingan turnamen ini yang lawannya ada dua. Masih satu lagi melawan Irak. Ya. Kita percaya bahwa pelatih dengan timnya pasti mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan pada waktu melawan Arab Saudi. Dan mereka tentu saja juga sudah melihat forward ke depan bahwa lawan berikutnya Irak dan tim susunan pemain Irak kira-kira bagaimana, lalu apa yang harus disiapkan, mempelajari, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan segala macam. Yang kita sekarang ini bicarakan, pasti juga dibicarakan tim pelatih. Ya. Pasti juga federasi, apalagi Menporanya ini juga ketua umum PSSI. Pasti juga memberikan masukan, apalagi media sosial ini. Sekarang pendapat-pendapat segala macam, tagar yang Anda maksudkan juga, pasti ada sampai juga kepada mereka, walaupun mereka sekarang di sana. Karena itu kita percayakan dulu satu pertandingan ini lagi dengan Coach Kluivert, kita harap mereka bisa mengevaluasi dan memberikan yang terbaik pada pertandingan berikutnya. Apalagi memang kita juga harus paham bahwa pelatih juga mempunyai keterbatasan dalam pemain yang ada. Inilah materi pemain yang ada. Oke, jadi dia evaluasi setelah dan kemudian menggunakan yang terbaik dari materi pemain yang ada, menggunakan taktik dan segala macam sehingga kedepannya nanti pertandingan ke depan hari Minggu nanti kita bisa menang. Ini harapan kita. Tapi tetap harus dievaluasi setelah pertandingan. Oh, setelah pertandingan harus federasi akan melakukan evaluasi. Saya punya pertanyaan, Pak Andi. Menurut Anda kenapa sih netizen itu sampai marah sekali sehingga muncul tagar Kluivert out? Karena harapan akumulasi atau gara-gara kemarin doang? Nggak, ini dari dulu Indonesia punya mimpi masuk dalam Piala Dunia. Bahkan dulu saya masih zaman Menpora dulu, PSSI menginginkan supaya bagaimana caranya bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena dengan tuan rumah Piala Dunia otomatis lolos. Saya bilang waktu itu lebih terhormat kita masuk Piala Dunia karena kita memenangkan pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, tapi itu adalah usaha zaman itu. Mimpi kita bagaimana ikut Piala Dunia. Masa sih ketemu 11 orang pemain yang dari 280 juta, itu kan pikiran orang semua gitu. Tapi Cina juga 1,4 miliar juga susah. Tapi saya kasih informasi, Bang Andi. Jadi Ketua Umum PSSI itu sudah dipanggil oleh Menpora untuk mengevaluasi pertandingan kemarin. Dan Menpora setuju. Tapi artinya bahwa kita percayakan pada pelatih Kluivert dengan timnya, kita harapkan dan kita dukung, kita doakan supaya timnas kita ini bisa menang lawan Irak. Setelah itu tentu saja ada pertandingan berikutnya Irak melawan Arab Saudi. Itu juga tergantung bagaimana hasilnya. Saya punya pertanyaan. Menurut Anda, capaian kinerja Menpora dan Ketum PSSI yang cukup lama sekarang lebih bagus dibandingkan Anda atau enggak? Sekarang dia Ketua Umum PSSI. Juga sekaligus Menpora. Kita harapkan mesti lebih baik. Kalau saya dulu kan Menpora, bukan Ketua Umum PSSI. Tetap saja apapun semua urusan operasional dari sepak bola itu adalah federasi. Begitu juga cabang olahraga lain. Kita tidak mencampuri langsung. Kecuali kalau ada masalah-masalah yang fundamental. Oke, baik. Saya tanya supporter yang gitu. Dava, menurut kamu setelah kita kalah kemarin, haruskah Ketum PSSI sekaligus Menpora mengevaluasi Patrick? Lalu kenapa kira-kira tagar Kluivert out itu keluar dan menggema di media sosial? Kalau buat evaluasi memang harus. Karena kemarin pelatih Sintayong saja baru belum selesai dari pertandingan kualifikasi ini sudah di out gitu. Apalagi kalau kita sampai gagal gitu. Berarti memang harus dievaluasi si Patrick Kluivert ini. Kamu jengah ya? Kenapa? Jengah. Kenapa kita harus tagar itu? Ini marahnya karena gara-gara kemarin atau sebenarnya akumulasi kekecewaan atas pertandingan-pertandingan sebelumnya? Ya karena emang ini memang peluang kita gitu, yang tidak bisa kita harus ini lagi. Ya udah di depan mata ibaratnya gitu. Jadi tolong jangan disia-siakan gitu. Dan menurut kamu kekalahan kemarin itu tanda menyanyiakan kesempatan kita? Iya. Karena Irak lebih kuat dibandingkan tim dari Arab Saudi. Kalau bisa menang kemarin, kenapa harus kalah gitu? Jadi kalau kita menang kemarin, lawan Irak juga harus menang kan bisa langsung lolos. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Alim. Ini kekecewaan dari penonton sudah didengar. Tagar Patrick
Kluivert out, Anda pernah dalam posisi di mana banyak kritikan juga tidak? Ketika misalnya tim sudah berusaha sebaik mungkin atau mungkin dari pelatih sudah memberikan racikan-racikan untuk memenangkan tim? Ya kalau kita ya dulu ketika saya masih jadi pemain, Mbak, itu kadang-kadang juga kan tergantung dari pelatih. Untuk buat formasi itu kita melihat bahwa lawan yang bakal kita hadapi itu seperti apa. Kan seperti itu, Mbak. Jadi kita juga sudah tahu bahwa yang tadi dibilang sama Dava itu mungkin juga satu memang kekecewaan. Kita juga sebagai pemain, kita juga merasa kita salah atau apanya. Tapi kan nggak seperti kita terus langsung kita ini, harus kita introspeksi diri juga. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya lihat dari pertandingan kemarin dari teman-teman juga terkait masalah yang mungkin di formasi starting 11-nya itu yang jadi kendala di situ. Yang tadi kita juga mau mengharapkan pertandingan kemarin itu juga kita menang. Ini ungkapan dari kita saya sebagai mantan pemain sama seperti situasinya yang seperti semalam itu, Mbak. Kita juga tidak mau kalah gitu. Kita juga tidak mau kalah. Bung Toel, pertanyaannya sama. Kritik di media sosial begitu ramai membanding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert. Bisa diterima tidak? Atau menurut Anda seperti kritik yang sebenarnya hujatan saja, bukan kritikan. Bisa dibandingkan nggak mereka? Tagar Patrick Kluivert out kayaknya sejak Patrick Kluivert datang juga sudah ada itu. Itu yang saya bilang ada aroma sentimen. Jadi analisisnya, kejernihan analisisnya ada banyak noise gitu loh. Bahwa harus dikritisi selalu menurut saya sih. Cuman kan ada ukurannya. Kalau Anda tanya sama saya misalnya, saya kritik Sinteyong sejak kapan? Kan dia datang efektif Januari 2020, 2021, 22 akhir. Itu pun belum terlalu intens, baru 23, berarti di tahun ketiga, keempat, kelimanya. Kalau kita bicara yang ronde 3 kemarin, kan sebetulnya ada framing sejak pergantian itu yang menurut saya sih fairness-nya nggak ada dalam konteks bola. Ketika diganti berarti harus meloloskan ke Piala Dunia, kan begitu. Itu kan framing yang terjadi di medsos. Memang ada yang jamin ke Piala Dunia, saya tanya. Nggak ada yang jamin. Jejak Digital tanggal 7 November, saya nggak mau sebutin media online-nya, karena ini di TV, cek aja 7 November itu beritanya, STY jamin lolos dari ronde 3. Begitu kalah dari Jepang, beda lagi ngomongnya, tanggal 16 November, saya tidak jamin lolos kualifikasi, kecuali realistis peringkat 3-4. Lalu kemudian Patrick Kluivert datang dan dalam 3 pertandingan dia mengantarkan ke ronde 4. Yang kita anggap ini pencapaian tertinggi. Suka tidak suka saya akuin ini pertandingan tertinggi. Bukan saya sepakat dengan semua proses itu. Makanya saya menyebut naturalisasi itu akselerasi. Apakah dengan akselerasi itu kita langsung jadi jagoan Asia? Kan enggak tuh. Yang kemarin main stabil aja saya bisa sebut cuma Kevin Dick sama Jay Ijes. Maka ketika nggak ada Calvin Verdong, pelatih pusing kalau kasarnya gitu loh. Jadi walaupun mereka pinter-pinter kan. Jadi nggak ada yang jamin, Mbak. Waktu pertama dikontrak, buka lagi Jejak Digital 2019. Desember kali itu tanggalnya. Kenapa PSSI waktu itu ketua umumnya masih Iwan Bule memilih STY? Karena dia janjikan juara. Dibandingkan Luis Milla yang nggak janjikan juara. Ada janjinya itu terpenuhi 5 tahun. Sekarang dasar Coach Bambang, Nuralim, atau saya yang terimbas sepak bola meski tidak secara langsung jadi pelaku bola, kan tetap nilai sepak bola. Fair apa enggak kita gitu. Ketika selama masih kerjanya oke gitu loh. Bukan saya menjustifikasi kalahnya tipis, enggak. Saya juga tahu permainan kemarin gitu loh. Tapi nggak gampang main di situ gitu loh. Tapi kalau orang sepak bola nggak punya fairness, nggak punya respect, menurut saya sih kelar gitu loh. Oke, baik. Dan nggak banyak drama juga kan. Setidaknya dalam berapa bulan hitungannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 10 bulan. Nggak banyak drama sebetulnya. Nggak banyak drama, Pak Joy? Nggak ada tuh yang janjiin kemenangan. Jadi tolak ukurnya apa supaya kita bisa mengukur keberhasilan seorang Patrick Kluivert meracik tim kita? Ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Tapi kalau kita lihat dari statementnya PSSI, kan memang tidak pernah ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia harus lolos Piala Dunia pada 2026.
Nggak pernah ada statement itu. Gitu. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan oleh Erick Thohir. Dan lalu kenapa diasporanya datang terus? Dan dia akui sendiri, Tommy nggak ada waktu itu pertemuan di Jakarta tanggal 20 Februari. Dia bilang gini, kan ada kesempatan Joy. Ini kita lihat ada opportunity dan dia pengusaha. Pengusaha itu kalau lihat kesempatan dia ambil. Gitu loh. Jadi sebagai ketua umum PSSI saya memahami meskipun saya tidak setuju dengan begitu banyaknya pemain naturalisasi. Tapi dia pengusaha saya harus paham. Gitu. Dia bilang ketika nambah pemain naturalisasi dari 3, 4, 5 permainan naik. Peringkat FIFA naik, bener nggak Tom? Peringkat FIFA naik dan tiba-tiba Indonesia sudah ada di level sama dengan Australia lah gitu kira-kira bisa bersaing dengan Arab Saudi. Ada progresnya. Saya bilang oh iya ada progresnya. Tapi dia bilang kita tidak target 2026. Targetnya 2030 gitu loh. 2026 ini karena ada opportunity saya terusin Joy. Ininya naturalisasinya karena ada kesempatan makin bagus harus kita akui memang makin bagus kan dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh. Kan awalnya juga Sintayong yang minta-minta pemain naturalisasi kan di endorse lah oleh PSSI gitu loh. Sampai sekarang jumlahnya ada 20 lebih gitu loh. Apakah itu bagus untuk sepak bola? Pada titik ini saya boleh bilang memang ada progresnya. Masuk ke putaran 4 sebetulnya lebih bagus daripada angkatannya Om Bambang. Kenapa? Om Bambang waktu itu tinggal lawan Korea Selatan dan Jepang. Tapi 4 pertandingan kan? 2 leg. Sekarang tinggal 2 pertandingan. Tinggal 180 pertandingan. Apakah program naturalisasi itu so far cukup oke untuk mendekatkan Indonesia pada Piala Dunia? Iya. Tapi apakah sebagai negara sepak bola kita makin hebat? Enggak. Jadi pertanyaannya begini, yang jadi masalah itu timnya, pelatihnya, atau federasinya? Kalau saya sih lihat federasinya. Federasinya yang salah. Federasinya ini menurut saya federasi ini tidak punya karakter untuk mencetak pemain-pemain terbaik, tim terbaik dari hasil kerjanya sendiri. Meskipun udah ngeluarin modal besar. Yang ngeluarin modal besar, mungkin juga ada modal sendiri yang keluar. Tapi kan kita tergantung pada Federasi Belanda. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Bahwa kita bisa masuk Piala Dunia masih mungkin loh. Besok kita masih ada pertandingan. Tapi apakah sebagai negara sebesar ini kita hebat di sepak bola? Kalau kita masuk Piala Dunia? Enggak tuh. Benar nggak Om Bambang? Kita di level klub Asia kita nggak pernah bicara. Sekarang kita di tier 2. Gitu kan? Kalau Jepang dari 98 sampai sekarang nggak pernah absen di Piala Dunia karena domestiknya kuat. Gitu loh. Ada 20 pemain Jepang sekarang tampilnya di Eropa. Gitu loh. Indonesia? Pertanyaan besar saya tidak melihat ini sebagai apa ya? Sebagai keberhasilan yang utuh. Ini hanya sebagian, tapi Erick Thohir menurut saya harusnya juga adil. Dia harus ada program juga untuk memperkuat sepak bola domestik. Sehingga kita sebagai negara sepak bola ini merasa bahwa oh ya kita memang layak tampil di Piala. Baik. Pak Andi, ini soal federasi, kata Pak Joy. Anda setuju nggak dengan itu? Jadi kita harus melihat bahwa federasi mengusahakan ada 2 hal. Satu pembinaan, satu kompetisi, menang dalam kompetisi. Jadi pembinaan ke dalam harus tetap dilakukan. Sementara itu kompetisi tentu saja dengan melakukan sekarang memperluas cakupan rekrutmen pemain melalui diaspora. Dari dulu memang sebenarnya kita sudah terbuka untuk melakukan rekrutmen untuk diaspora. Tetapi waktu itu memang lebih sedikit jumlahnya. Beberapa kita sudah mulai masuk, beberapa cabang olahraga juga sudah, bukan cuma sepak bola loh, tapi cabang olahraga juga, basket juga sudah mulai melakukan naturalisasi sejak beberapa waktu lalu. Juga ada sempat di beberapa Anggar, tapi kadang-kadang diasporanya begini, yang terjadi misalnya di Anggar pernah terjadi juga, ada anak diaspora kita rekrut dari luar, datang ke sini di PON habis semua pemain nasional kita, lokal kita. Tapi begitu dibawa ke kejuaraan dunia,
dia belum bisa juga menang di kejuaraan dunia. Tapi inilah proses. Intinya begini, dengan adanya pemain-pemain diaspora, maka level pembinaan dalam negeri juga harus membuat kualitasnya sama dengan pemain diaspora. Sehingga ada nanti pemain kita yang bermain di Liga Eropa misalnya, tapi juga kita bebas merekrut juga pemain-pemain yang ada di pemain diaspora yang ada di seluruh dunia. Toh Jerman juga merekrut Boateng, orang Afrika. Begitu juga dalam tenis itu Osaka, itu ibunya Jepang, bapaknya Haiti, hidupnya lahirnya di Osaka tapi hidupnya di Amerika. Sekarang bendera Jepang dia pakai. Nah, di dalam olahraga sekarang memang terbuka semacam itu. Karena itu level federasi di Indonesia, PSSI harus menyiapkan pelatih pembinaan di dalam negeri yang selevel dengan anak Tulehu misalnya, yang kampung Tulehu yang menghasilkan selalu pemain nasional di Ambon sana, harus diberikan pelatih yang juga sertifikatnya, ya kalau bisa juga sertifikat yang paling tinggi, sehingga dan kemudian gizi. Sehingga anak-anak Tulehu nantinya kalau dia bisa bermain taraf nasional, dia juga bisa bermain di Liga Eropa kasta tinggi. Kira-kira Oke, baik. Bung Gita, kalau Anda sendiri melihat apakah PSSI sekarang sudah membangun ekosistem sesuai dengan harapan dari Pandi barusan? Belum. Belum. Sangat belum. Kenapa kira-kira? Artinya apa ya? Pembinaan oke. Mereka memajukan liga iya, mencoba memajukan liga iya. Liganya dijual dengan harga yang tinggi iya. Kemudian tapi apakah liga itu menghasilkan tim-tim yang bisa bersaing di kejuaraan Asia? Enggak. Kita yang kayak Joy tadi bilang hanya di AFC Champions League 2 ya, bukan elit kita. Jadi masih jauh. Kemudian kalau kita lihat kan yang dimajukan ya sampai sekarang ini masih yang namanya Super League, Liga 1, kemudian Championship, Liga 2. Yang liga-liga lainnya ya jalan enggak, EPA contohnya. EPA kadang oke jalan, tapi EPA tuh tidak lama. Jadi ya EPA itu kan pembinaan pemain muda, enggak lama juga. Ya, dia hanya berjalan 3 sampai 4 bulan. Jadi enggak dalam setahun itu mereka cepat sekali kompetisinya. Jadi enggak ini masih belum itu tadi. Dan itu tadi kita akselerasi yang Tommy bilang bahwa kita selalu mencoba mengambil diaspora. Oke, nggak apa-apa karena target awalnya memang mencoba untuk sejauh mungkin ke Piala Dunia. Ya, kita sudah coba, kita sudah keluar modal banyak tapi tampaknya masih harus terus diuji. Tadi saya juga nggak setuju sama Joy. Kayak Joy bilang kan Mas Banur tadi 4 pertandingan ya. Menuju Piala Dunia. Joy bilang kita cuma 2 pertandingan. Kita 4 loh. Kita mungkin main di November loh. Harus jadi masih 4 lagi jadi. Bahkan 6 kalau kita main di Maret. Tapi kalau lawan Arab menang, lawan Irak menang kan cuma 2 pertandingan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita kalah melawan Arab Saudi, mampukah timnas membantai Irak? Jangan kemana-mana saudara, bola liar. Segera kembali.